Halo semuanya, pada video kali ini kita bakal belajar yaitu mengenai materi mata kuliah kimia dasar yaitu untuk farmasi, yaitu mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk materi yang pertama kita bakal bahas yaitu mengenai teori atom dan perkembangan model atom, kemudian struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya. Nanti ada punya Bohr, dan teori atom atau mekanika kuantum, dan sistem periodik unsur juga akan kita bahas sedikit. Nah, langsung aja kita masuk ke pertama, yaitu teori atom. Jadi pertama kalinya atom itu diteliti atau mengalami muncul teori ya. Jadi yang pertama itu Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, untuk yang pertama mengenai Democritus. Jadi atom sendiri itu pengertiannya semua partikel yang dia tuh tersusun dari partikel kecil yang dia tuh tidak dapat dibagi lagi, itu disebut juga dengan atom. Jadi pengertian atom sendiri suatu partikel kecil yang memang dia itu tidak dapat diurai atau dibagi lagi. Kemudian untuk teori atom Dalton ya, jadi Dalton itu berkemuka, dia berpendapat, jadi untuk teorinya si Dalton itu digambarkan seperti bola pejal. Jadi unsur yang terdiri dari partikel kecil itu tidak dapat dibagi lagi, jadi sama dengan Democritus. Kemudian atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian atom itu dari suatu unsur itu adalah identik. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Kemudian untuk teori atom Thomson, jadi Thomson ini melakukan percobaan ya pada sinar katoda. Jadi ditemukan partikel yang bermuatan negatif, itu dikenal juga dengan elektron. Kemudian atom itu kan tadi pada teorinya si Dalton itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Nah, di dalamnya nanti itu akan tersebar elektron ya, seperti roti kismis. Jadi atom yang tidak bermuatan itu disebut juga netral. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada contoh dari sebuah atom. Dia bentuknya lingkaran bulat. Nah, di tengah ini ada proton dan neutron. Kemudian dikelilingi ada yang namanya juga elektron atau yang dia tuh bertanda negatif. Kemudian untuk teori atom Rutherford, jadi Rutherford ini tadi dia melakukan praktik ya, jadi dengan lembaran tipis logam emas. Jadi ketika sumber sinar alfa itu datang, nah nanti pada lembaran sinar tipis logam emas itu nanti pada lintasan sinar alfanya itu tuh diperbesar. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ya. Percobaan Rutherford ini jadi penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Nah, kemudian atom itu kan tersusun dari inti atom ya. Inti atom itu tuh ada proton dan neutron, yaitu bermuatan positif, dan elektron itu bermuatan negatif yang dia tuh mengelilingi ya. Jadi dia mengelilingi si inti atom atau si proton dan neutron. Kemudian untuk sebagian besar volume itu merupakan ruang kosong. Nah, atom itu bersifat netral. Nah, sedangkan untuk teori atom Bohr, jadi bisa diperhatikan ya. Jadi tadi ada yang namanya elektron. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut juga kulit ya. Jadi ini inti atom. Kemudian ini ada kulit pertama atau N sama dengan 1 atau
K sama dengan 2 elektron. Jadi di kulit pertama ini, kulit pertama, nanti terdapat 2 elektron yang dia mengelilingi inti atom. Kemudian di kulit kedua atau N2, nanti juga terdapat elektron ya yang mengelilingi si inti atom, yaitu L, jadi sebanyak 8 elektron. Kemudian kulit ketiga itu M ya, nanti sebanyak 18 elektron. Jadi elektron ini nanti dapat berpindah lintasan apabila dia tuh menyerap atau memancarkan energi. Nah, untuk struktur atom sendiri itu kan tadi dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada elektron dan inti atom. Nah, di inti atom itu ada juga bagian yang namanya proton dan neutron. Nah, kemudian partikel penyusun atom itu untuk partikelnya tadi ada elektron, proton, dan neutron. Untuk elektron itu bermuatan negatif, proton itu positif, dan neutron itu netral. Jadi untuk penemu dan masanya bisa diperhatikan ya pada slide. Kemudian untuk tanda atom. Jadi di sini bisa diperhatikan ya. Jadi itu ada X. X itu biasanya nanti lambang unsur. Dan A itu nomor massa, kemudian Z itu nomor atom. Nah, untuk nomor atom Z ini ya, pada atom tidak bermuatan atau dia bermuatan listrik atau netral, itu muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi gini, untuk mencari nomor atom Z itu bisa dari jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian untuk nomor massa atau yang A, jadi atom itu kan terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, untuk mencari massa atom itu bisa kita tambahkan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Sehingga massa elektron itu kurang dari massa proton dan massa neutron. Maka massa elektron itu dapat diabaikan. Nah, untuk massa jadi A tadi ya, kita bisa dapatkan kita menjumlah proton dan neutron. Untuk komposisi ion, jadi ion itu kan dia bermuatan listrik tuh. Jadi ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Untuk yang bermuatan positif itu disebut dengan kation. Jadi atom yang dia tuh melepaskan elektron, dia nanti akan bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron nantinya akan bermuatan negatif. Nah, berdasarkan nomor atom dan massa. Jadi atom itu ada yang namanya isotop. Jadi isotop itu unsur Z atau nomor dan massa atom itu berbeda. Untuk contohnya seperti ini ya. Jadi ada hidrogen, atom hidrogen untuk nomor atomnya itu 1 dan nomor massanya itu juga 1. Tapi misalnya untuk isotop ini dia karena unsur Z-nya unsur dengan Z sama dan A-nya itu berbeda, jadi bisa diperhatikan. Untuk yang berbeda itu, wait bentar ya. Untuk yang beda itu tuh dia yang Z-nya atau nomor atomnya. Jadi di sini 1 dan di bagian atasnya ini 2. Jadi berbeda untuk massanya. Kemudian untuk isobar, isobar itu unsur Z-nya itu berbeda dan A-nya itu sama. Kurang lebih contohnya sebagai berikut. Nah, kemudian ada isoton. Isoton itu unsur dengan jumlah neutron sama ya, jadi keduanya sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang berbeda jumlah unsurnya, tapi nanti neutronnya ketika 24 ditambahin atau hasilnya itu nanti bakal sama. Atas sama bawah dijumlah nanti hasilnya sama.
Itu isobar. Next, kemudian kita masuk ke konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau model atom Niels Bohr. Jadi untuk konfigurasi elektron ini, kan elektron itu mengelilingi inti ya pada lintasan atau kulit. Nah, itu disebut juga kulit atau tingkatan energi. Nah, untuk konfigurasi elektron ini menyatakan susunan elektron pada atom. Di sini ada nomor kulit ya, ada nomor kulit 1 sampai 7 dan ada nama kulit yaitu K, L, M, N, O, P, Q dan ada juga jumlah elektron maksimum pada setiap masing-masing kulit. Untuk konfigurasi elektron beberapa atom misalnya seperti ini. Di sini ada tanda atom pada lithium ya. Ini 3. Maka jumlah elektronnya itu 3 dan konfigurasi elektronnya itu 2. 2 ini maksimum pada subkulit pertama ya. Kemudian 1 pada subkulit kedua. Kemudian contoh lainnya misalnya 17Cl. Di situ jumlah elektronnya 17. Kemudian konfigurasi elektronnya dapat kita buat 2, 8, 7. Jadi harus memperhatikan jumlah tingkatan pada subkulit. Jadi contohnya seperti ini tadi ya. Jadi kita harus paham yaitu mengenai jumlah tingkatan atau elektron pada setiap masing-masing kulit gitu. Kemudian jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu disebut elektron valensi. Jadi yang disebut elektron valensi itu tuh ini ya 1, 2, 7, 1, 3 ini disebut elektron valensi. Jadi sesuai nomor pada golongan tabel periodik unsur ya. Nah untuk elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron saja. Untuk teori atom mekanika kuantum, jadi yang pertama dari punyanya Flux ya. Jadi atom itu suatu zat yang dapat menyerap atau memancarkan energi pakat gelombang tertentu yang disebut kuanta. Nah, untuk Louis de Broglie ini berpendapat materi itu bersifat sebagai partikel sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Sedangkan untuk prinsipnya ya, di sini akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Untuk persamaan gelombang ya, jadi persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Jadi bisa diperhatikan ya, ini contoh gambarnya. Kemudian untuk ada juga yang disebut atau kita kenal juga dengan orbital. Jadi orbital itu daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Jadi di situ nanti terdapat elektron-elektron. Nah, untuk bentuk orbital itu ada orbital S. Nah, untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau satu dia seperti 1S ini yang pertama seperti ini. Kalau orbital 2S itu bentuknya agak lebih gede ya atau besar. Next, berikutnya orbital P. Untuk orbital P bentuknya seperti satu buah bulatan, tapi dia karena pada orbital P ini bulatan tadi terjadi himpitan ya, jadi kayak pemisahan gitu. Tapi dia tetap bersatu. Nah, kemudian ada orbital D. Jadi orbital D ini juga kurang lebih seperti ini. Jadi ada orbital DXY, ada DZX, dan YZ, dan YX kuadrat dikurang Y kuadrat. Dan tergantung mengarah di antara sumbu dan mengarah pada sumbu. Jadi tergantung ya untuk jenis orbital ini. Nanti teman-teman bisa di post videonya dan dipahami ya. Kemudian ada bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini nanti dibagi menjadi kuantum utama atau M
dan azimut itu E, dan bilangan kuantum magnetik atau M, dan spin atau S ya. Untuk bilangan kuantum N, jadi ini menentukan besar tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Di sini untuk kulit ya, jadi disesuaikan dengan nilainya ya. Jadi K itu 1, L itu 2, N itu 3, N itu 4, dan seterusnya. Jadi disesuaikan tingkat dengan kulitnya, di kulit berapa gitu. Untuk kuantum utama. Nah, kemudian ada bilangan kuantum azimut. Di sini menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jadi nanti ada S, P, D, F. Itu yang biasanya kita pakai. Kalau sampai G, H, I kemungkinan itu jarang ya. Jadi untuk subkulit S itu 0 dan seterusnya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disesuaikan saja untuk subkulitnya. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik atau M ya. Jadi menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Jadi bisa diperhatikan ya, di sini ada subkulit, terus ada I jumlah orbital, dan M magnetik. Jadi untuk misalnya subkulitnya itu S dan dia tuh 0 ya I-nya, dan jumlah orbitalnya berarti dia 1, maka dia magnetiknya 0. Sedangkan untuk P itu berarti dia 3. Jadi kita buat kolom atau kotaknya itu 3, karena untuk menempatkan negatif 1, 0, dan positif 1, dan seterusnya sampai F ya, atau sampai 7. Jadi jumlah orbitalnya menyesuaikan. Jadi untuk penggambaran atau penempatan angka ini kita bisa perhatikan pada jumlah orbital tadi ya. Gitu. Kemudian ada juga bilangan kuantum spin atau S. Jadi bilangan kuantum spin ini menyatakan rotasi elektron. Jadi S ini dapat mempunyai nilai ya. Jadi jika positif setengah maka menyatakan spinnya itu tuh tandanya ke atas. Sedangkan dia bernilai negatif setengah maka ketika tandanya itu ke bawah. Nah, bilangan kuantum spin ini tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Jadi pada konfigurasi elektron berdasarkan orbital, jadi ada aturan menulisnya ya untuk menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Jadi untuk prinsip Aufbau sendiri nanti ada juga prinsip larangan Pauli, kemudian ada aturan Hahn. Nah, kita masuk ke aturan Aufbau. Jadi untuk aturan Aufbau ini, jadi elektron itu kan mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dari tingkat rendah terlebih dahulu ya, baru kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sini ada 1S, 2S, 2P, 3S, lalu 3P, 4S, lalu 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi itu aturan Aufbau yang harus diperhatikan dalam penempatan elektron pada subkulit. Kemudian ada larangan Pauli. Jadi Pauli ini menyatakan bahwa di dalam suatu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan menempati ya, jadi 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi di dalam suatu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron yang dia tuh dengan 4 bilangan kuantum yang sama, itu tidak boleh. Untuk contohnya seperti ini ya, jadi itu ada kulit L, untuk N-nya itu atau kuantum utamanya itu 2 dan 2. Nah ini tidak boleh. Jadi ingat, dalam atom itu tidak boleh 2 elektron itu menempati atau dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak boleh. Intinya 2 elektron atau dalam 1 elektron itu tidak boleh terdapat 2 elektron yang bilang kuantumnya sama. Itu intinya dari larangan Pauli.
Kemudian untuk aturan Han, jadi untuk aturan Han ini pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, untuk pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Contohnya di sini ada atom oksigen, yaitu 8 ya untuk nomor atomnya, maka kita dapat tuliskan untuk aturan Aufbau-nya tadi 1s2, 2s2, dan 2p4. Nah, di sini untuk kuantum pada diagram orbital ya, di sini 1s itu kan berarti di situ ada apa tadi untuk penulisan spinnya itu harus sejajar, maka kita tulis ke atas dulu, lalu di 2-nya itu baru kemudian kita kasih juga. Kemudian untuk di 2s pun sama ya caranya, yang pertama atas dulu, intinya sih selesai untuk spin yang mengarah ke atas dulu, baru sisanya kita lanjutin. Untuk 2p pun sama. Di 2p ini kan pasti nanti bakal ada yang cuman satu ya untuk spinnya yang mengarah nih. Di sini kan p-nya itu kan cuma 4 nih elektronnya ya. Bentar ya, saya hidupin pen dulu. Di sini cuma 4, jadi ada 4 elektron. Maka kita tuliskan terlebih dahulu yang mengarah ke atas ya. Jadi yang mengarah ke atas ini kita tulis terlebih dahulu untuk setiap masing-masing kotaknya ya. Kemudian baru disusul spin yang arahnya ke bawah. Nah, maka spin yang ke bawah artinya dia bernilai negatif. Untuk contoh penulisan konfigurasi elektron seperti ini ya. Di sini contohnya ada atom He, terus Be, Ne, Cl, Ar, dan Cr. Kemudian ada juga penyimpangan dari aturan umum. Jadi contohnya seperti ini. Jadi unsur yang mengalami penyimpangan itu Cr dan Cu. Jadi ketika pada konfigurasi elektron itu Ar itu kita pakai Ar ya, jadi 4s2, 3d4. Itu dia kurang stabil. Kenapa? Karena dia untuk spinnya tadi juga dia berarah ke bawah. Gimana biar dia tuh bisa stabil? Maka untuk elektronnya pada 4s2 itu kita pindahin ya. Jadi bisa dilihat di sini kan 2 nih 4s2-nya ya. Nah, sedangkan di sini 5 untuk 3D. Nah, pokoknya kalau udah D itu dia harus 5. Dan maka kita bisa biar stabil, maka di sini tuliskan 4s1 3d5. Dapatnya dari mana? Satunya itu dapatnya dari S ini. Kurang lebih pun untuk yang di bawah sama juga. Jadi biar stabil. Kemudian ada sistem periodik unsur. Jadi untuk sistem periodik unsur ini mengalami perkembangan ya, jadi dari logam dan non-logam. Ada triade de Brenner, terus ada octave, Netherlands, terus ada sistem Mendeleev, terus ada modern yang digunakan hingga pada saat ini. Jadi untuk logam dan non-logam, jadi untuk Lavoisier itu sifat logam dan non-logam itu, jadi misalnya kalau logam itu seperti besi dan emas, kalau non-logam itu karbon. Untuk triade de Brenner ini berdasarkan, dia itu tuh mengurutkannya berdasarkan massa atom relatifnya. Jadi unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok unsur ya, di mana massa unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata dari massa unsur di tepi. Jadi triadenya di sini ada kalsium, strontium, dan barium. Untuk airnya diketahui masing-masing ya, dan maka untuk mencari penempatannya untuk rata-rata air unsur pertama dan ketiga, maka kita jumlahkan 40 ditambah 137 kemudian dibagi 2. Untuk strontium itu 88. Jadi kita genapkan saja, kita tulis 88, dan untuk komanya itu kita tidak perlu tulis. Itu menurut de Brenner. Kemudian untuk menurut Octave itu jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8.
Jadi setelah unsur ke-8 itu akan terulang gitu. Kurang lebih untuk anunya seperti ini. Kemudian ada juga menurut Mendeleev. Jadi Mendeleev ini unsur-unsur itu disusun 12 baris mendatar atau periode dan berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Jadi Mendeleev ini menyiapkan tempat ruang kosong ya. Jadi dia tuh meyakini bahwa masih banyak unsur yang belum ditemukan lagi. Nah, jadi kemudian ada sistem periodik yaitu modern. Jadi yang sebelumnya tadi menurut Mendeleev itu seperti ini ya, kurang lebih. Tapi masih banyak yang kosong karena Mendeleev ini meyakini bahwa banyak unsur-unsur yang belum ditemukan. Kemudian yang sudah kita pakai pada saat ini yaitu tabel periodik yang modern. Jadi dibuat oleh Molesley, jadi membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur dari Mendeleev. Jadi di sini unsur-unsur dalam suatu periode itu disusun berdasarkan kenaikan atom unsur. Dan unsur dalam suatu golongan itu disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Pada tabel periodik modern ya, jadi yang kita gunakan sampai saat ini kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk penentuan periode dan golongan, itu periode itu kita nomor kulit terluar. Sedangkan kalau golongan itu kita pakai jumlah valensi. Jadi kalau untuk menentukan periode itu nomor kulit terluarnya ya. Jadi nomor kulit terluarnya itu berapa? Itu periode. Sedangkan kalau golongan itu jumlah elektron valensi atau elektron terakhir dari masing-masing unsur. Nah, di sini ada konfigurasi elektron valensi dan golongan utama dan periode. Jadi periode itu tuh N ya. Jadi bilangan kuantum utamanya. Jadi kalau teman-teman tadi masih ingat, di sini ada 1 NS2, NS dan seterusnya. Untuk golongannya juga bisa diperhatikan ya. Next, kemudian ada pengelompokan blok pada sistem periodik unsur. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi di sini ada jari-jari atom, kalau teman-teman masih ingat ya, pada waktu SMA. Dan ada keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron. Dan ada logam dan non-logam. Kemudian ada kereaktifan dari di tabel periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak inti atom sampai kulit terluar elektron ya, yang ditempati elektron. Itu yang disebut dengan jari-jari atom. Jadi untuk jari-jari atom ya, dari periode ya, dari atas ke bawah itu semakin besar. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan itu juga semakin besar. Kemudian untuk golongan sendiri, jadi jumlah kulit itu bertambah, jadi jari-jarinya makin besar. Jadi kalau jumlah kulitnya bertambah itu dia makin besar. Sedangkan kalau periode jumlah kulit sama tetapi muatan inti membesar, gaya inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jarinya kecil. Jadi yang paling besar itu tuh ada di ruas sebelah kiri. Kalau arahnya dari kiri ke kanan itu berarti semakin kecil. Kalau atas ke bawah jari-jarinya semakin besar karena dia dekat. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini suatu energi minimum yang digunakan suatu atom untuk melepas satu elektron valensi ya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Jadi energi minimum yang digunakan suatu atom untuk melepas elektron valensi sehingga nanti dia bermuatan positif, itu energi ionisasi. Jadi bisa diperhatikan ya untuk energi ionisasi ini dari atas ke bawah. Jadi kan jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, inti lemah, maka energi ionisasinya kecil sehingga dia kemungkinan besar dia tidak mudah untuk melepas. Sedangkan kalau muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, elektron terluar itu sulit lepas, maka energi ionisasinya besar untuk periode ya.
Kemudian ada afinitas elektron. Untuk afinitas elektron ini energi yang dihasilkan suatu atom apabila dia menerima elektrovalensi, sehingga nanti dia membentuk ion negatif. Jadi untuk kurang lebih sama ya, dari golongan itu dari atas ke bawah dia kecil, dari periode kiri ke kanan itu semakin besar. Kemudian keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan ini kecenderungan suatu atom untuk menarik elektrovalensi, tapi dia membentuk ikatan. Jadi keelektronegatifan seperti itu. Jadi dari atas atau golongan ya, itu dia kecil. Kalau dari kiri ke kanan dalam periode itu besar untuk elektronegatifannya, suatu unsur. Sedangkan untuk logam dan non-logam, kalau logam itu kan konduktor, terus mengkilap ya, khas logam, keras dan ulet. Sedangkan kalau non-logam itu tuh non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik, kemudian titik didih titik lelehnya rendah. Jadi untuk golongan itu dari atas ke bawah itu sifat logamnya bertambah. Sedangkan untuk periode ya dia berkurang, untuk sifat non logamnya itu bertambah, tapi kalau untuk logamnya itu dia berkurang ya untuk kalau periode. Jadi intinya kalau dari atas ke bawah itu logam bertambah untuk sifatnya. Untuk kereaktifan, reaktif ini kan bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron ya. Jadi dari atas ke bawah itu bertambah untuk golongan, kemudian untuk periode dari kiri ke kanan. Jadi kereaktifan itu menurun kemudian bertambah. Untuk golongan 8A itu gas mulia tidak reaktif karena dia sudah stabil. Untuk titik didih dan titik leleh pun sama ya, kurang lebih bisa diperhatikan pada gambar berikut. Oke, cukup sekian pembahasan pada materi mata kuliah kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar.